Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia, mahasiswa PPG Darjah Angkatan 3 Prodi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja dengan materi teks berita kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring bersama saya dengan Bu Ana, mengajar bahasa Indonesia. Untuk kegiatan kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Silahkan Dimas Mauladani. Siap, berdoa mulai. Ya, selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua anak-anak? Apakah suara saya terdengar? Ya. Ya, Ya, hari ini masuk semua ya. Ya. Namilda, Najma, Septi, Lufriza, Fatia, hadir ya. Mauladani, Urisatul Adawiyah, Yanisha, Siska, dan Miratul Ain. Baik, kegiatan pada pagi hari ini saya awali dulu dengan teka-teki untuk memberi semangat. Nah, saya punya teka-teki. Yang pertama, apakah huruf keempat dalam abjad? Siapa yang bisa menjawab? Huruf A. Ya, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi yang menjawab? Milda ya? Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Betul sekali. Kemudian teka-teki yang kedua. Nah, siap-siap yang lain ya. Kalau sedang sendiri, kakinya 4. Kalau berdua, kakinya 8. Siapakah aku? Kursi. Siapakah aku? Ya. Ya, Kursi. jawabannya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kedua teman kita dulu. Ya, tepuk tangan. Baik. Apakah materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa menjawab? Materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Materi? Eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi yang lain, yaitu tentang berita. Apakah yang ada di benak kalian kalau mendengar kata berita? Apa berita itu? Ya, Milda, silahkan. Apa berita itu? Fakta. Ya, fakta. Kemudian, siapa lagi? Apa berita itu? Ada di mana? Ada di mana berita itu? Di TV. Iya, betul sekali. Berita itu ada di TV. Kemudian berita itu berisi mengenai fakta, informasi, kabar, atau pemberitahuan yang ada di TV. Jadi berita itu
laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kegiatan atau peristiwa yang aktual dan faktual. Manfaat mempelajari berita dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Menyampaikan informasi tentang peristiwa dalam kehidupan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik, yaitu dibedakan antara isu dan ilmu pengetahuan. Baik, saya akan share PowerPoint. Ya, masih proses, ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Iya, baik. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang teks berita. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1, menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran daring dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks berita dan menyimpulkan isi berita dan dibaca dan didengar dengan tepat, disertai sikap berpikir kritis. Baik, selanjutnya saya akan memutar video YouTube. Silakan kalian simak. Sudah terlihat di layar? Ya, masih iklan ya. Baik, simak video berikut dengan baik. Pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi ini ditorehkan dalam kompetisi ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Committee for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Tim Indonesia diwakili 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta, Arkan Alexei Andrei, Mahawikan Akmal Dani Syara, Muhammad Ardian Rashad, dan guru pendamping Ahmad Sandi Nurmansyah berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat regional ASEAN tersebut. Ketiganya mengungguli 8 tim negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Atas pencapaiannya tersebut, Indonesia mempertahankan gelar juara pertama selama 2 kali berturut-turut kompetisi bergengsi ASEAN Quiz. Sebelum mewakili di level regional tahun ini, para pelajar SMA Lab School juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Di masa pandemi, proses persiapan pembimbingan tim hingga kompetisi dilakukan secara virtual. Meski jarak jauh, pembelajaran intensif dilakukan dengan pelatihan langsung dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Cara kita mempersiapkan adalah kita membagi tugas kita masing-masing gitu. Jadi ada 3 pilar dalam ASEAN ya. Ada yang political security yang diwakili oleh Mahawikan, ada sosiokultural diwakili oleh Abian, dan saya sendiri mewakili ASEAN Economic Community. Kompetisi terbesar kita itu Singapura. Selain kerjasama tim, dukungan orang tua murid turut menyumbang kesuksesan siswa perwakilan Indonesia dalam meraih kemenangan. Nah, kalau tantangannya sih terutama memang berbeda ya. Kalau ini kan semuanya kegiatannya di rumah, jadi
kita melalui metode ya Zoom atau teleconference. Jadi memang perlu motivasi. Coba kontak ASC UIM itu mereka bisa membantu, sangat membantu gitu. Jadi sangat relevan dengan apa yang lagi dilombakan ini. Kepala Sekolah Lab School Jakarta Suparto Sastro menyebut, prestasi di tengah pandemi ini menjadi torehan yang membanggakan sekolah juga negara. Ia berharap dukungan pemerintah selalu hadir dalam ajang kompetisi selanjutnya. Prestasi ASEAN Quiz itu menurut saya torehan yang luar biasa ya. Di tengah pandemi ini anak-anak masih bisa berprestasi dan bukan hanya membawa nama sekolah, tetapi membawa nama bangsa Indonesia di kancah regional ASEAN. Raihan juara dalam kompetisi ASEAN Quiz ini diharapkan menjadi salah satu pemantik semangat, juga meningkatkan optimisme para siswa dalam memperdalam ilmu untuk meraih prestasi-prestasi terbaik dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Writing's not that easy, but Grammarly can. Baik, sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Ya, baik. Yang pertama, informasi apa yang ada di dalam video tersebut? Coba Lufri, silahkan. Indonesia menjuarai ASEAN Quiz ke-9. Ya, betul sekali. Kemudian, pertanyaan yang kedua, di mana diadakan kejuaraan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Di ruang virtual. Ya, siapa yang menjawab? Dianis ya? Ya, baik, Dianis ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kapan ASEAN Quiz ke-9 diadakan? Ya, kapan? Tanggal 16 sampai 17 Desember 2020. Ya, baik. Maaf yang terlihat di layar masih videonya ya. Sebentar. Baik, selanjutnya. Siapa yang menjuarai ASEAN Quiz tingkat regional? Coba Diva. Ada Diva? Oh, tidak ada. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta. Ya, baik. Selanjutnya. Mengapa pelajar kelas 2A bisa mengalahkan tim Singapura? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Karena Ya, mereka giat kerjasama. Ya, betul sekali. Wah, semangat sekali ya menjawabnya. Baik, sekarang pertanyaan yang ke-6. Bagaimana mereka bisa mengungguli 8 negara saingannya? Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, Milda, boleh? Milda? Pemilihan dan latihan langsung bersama. Ya. Kemudian simpulannya kira-kira apa, Milda? Kesimpulan dari video berprestasi di tengah pandemi? Ya, Milda, silahkan. Berita tersebut menginformasikan kejuaraan ASEAN Quiz tingkat regional dan dijuarai oleh siswa Lab School Jakarta dengan mengungguli 8 negara saingannya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk lebih semangat lagi. Ya, betul semua.
Baik. Berarti yang ditampilkan dari video tadi itu diantaranya mencakup unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsur berita itu? Adik Simba. Ya, adik Simba. Apa saja? Adik Simba itu Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. ya apa? Ya, diulang silahkan. Apa? Di mana? Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, kemudian bagaimana cara kita menyimpulkan berita? Coba saya screen lagi. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Sebentar ya. Baik. Unsur-unsur teks berita tadi meliputi pertanyaan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan berdasarkan rumus adik Simba ini sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Kemudian simpulannya, ya, simpulannya kita memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi, yaitu berpatokan pada rumus adik Simba. Adik Simba, betul sekali. Nah, sekarang kita akan bersama-sama, saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Sebentar ya. 6 kelompok melalui grup WA, sudah saya kirim melalui grup WA, silahkan dilihat dulu. Di antaranya yang pertama, kelompok pertama Fatia dengan Milda, itu kelompok 1. Dimas dengan Haris, kelompok 2. Husnul dan Danisha, kelompok 3. Septi dengan Siska, kelompok 4. Najma dengan Nuris, kelompok 5. Rufriza dan Akil, kelompok 6. Sudah dilihat di grup WA? Ya, saya akan membagikan LKPD. LKPD yang berjudul, nah ini, Sinergi Budaya Lokal dalam Pendidikan Karakter. Di LKPD tersebut sudah ada diantaranya termasuk penilaian sikap, penilaian kerjasama dengan ketepatan menjawab dalam diskusi, dan penilaian harian. Ya, silakan kelompoknya sesuai dengan grup WA. Ya, silakan diskusi melalui kelompok, tapi kelompoknya berada di grup WA. Silakan lihat WA-nya dulu. Fatia dengan Milda. Di situ nanti perintahnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan berita. Ya, silahkan. Saya beri waktu diskusi dalam waktu 10 menit dari sekarang. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya melalui grup WA. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Fatia, kameranya silakan dihidupkan. Yang lain juga kameranya silakan dihidupkan ya, jangan dimatikan. Ya, Danisha.
Luris, Dimas. Bagaimana dengan kelompok 1, Fatia dengan Milda? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada. Baik, dengan kelompok 2, Dimas, kelompoknya Dimas. Tidak, Bu. Nah, tidak. Kelompok 3? Tidak, Bu. Oh, tidak juga. Kelompok 4? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, silakan dilanjutkan untuk diskusi melalui grup WA. Baik, batas pengerjaan diskusi 5 menit lagi. Kira-kira sudah selesai? Ya, batas pengerjaan diskusi 5 menit lagi ya. Akan kita presentasikan salah satu kelompok. Silahkan. Baik, waktu 5 menit sudah selesai. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Kelompoknya siapa? Yang mau presentasi, silakan. Saya, Bu. Oh baik, kelompok 1, Fatia dengan Milda. Siapa dulu yang mau presentasi tentang diskusi, mengidentifikasi, dan menyimpulkan teks berita yang dibaca? Silakan, siapa dulu? Saya, Bu. Baik, silahkan Milda. Oleh yang lain disimak baik-baik ya. Nanti silahkan ditanggapi. 1. Apa yang disuarakan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional? Jawab, pentingnya penguatan pendidikan karakter atau PPK. 2. Di mana PPK terlebih dahulu diberlakukan? Jawab, di 295 sekolah yang telah diberlakukan di 17 wilayah di Indonesia. 3. Kapan Pak Ari Budiman mengadakan konversi pers? Pada tanggal 3 bulan 5 2021. Ya, silakan disambung dengan Fatia. 4. Siapa yang menyuarakan pentingnya PPK? Jawab, Kemendikbud bersama WFI. 5. Mengapa program PPK terus dilakukan oleh WFI? Karena karakter generasi bangsa harus dilakukan sebagai amanat dari revolusi mental. 6. Bagaimana WFI menerapkan sekolah hijau di Sambas? Jawab, dengan mengajarkan anak-anak untuk cinta kepada lingkungan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mau menjawab. Bagaimana dengan kelompok lain? Iya, tepuk tangan. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana dengan hasil kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Sudah sama hasilnya kah? Atau bagaimana ini kelompok lain? Ya, silakan. Dimas, bagaimana pendapatnya tentang berita tadi? Kelompok yang mengidentifikasi dan menyimpulkan teks berita. Bagaimana pendapatnya Lufriza? Ada pertanyaan? Sudah benar, Bu. Oh, sudah benar. Bagaimana dengan Lufriza? Ada pertanyaan untuk kelompok lain? Tidak, Bu, benar. Oh, tidak. Baik.
hasil diskusi hari ini dari kelompok 1 yaitu Fatia dan Milda sudah memahami materi ya, namun masih malu-malu untuk menyatakan pendapat. Kemudian identifikasi ini adalah mengenali ya. Identifikasi itu mengenali teks berita. Jadi kalau menyimpulkan itu apa? Menghubungkan ya, menghubungkan antara apa? Menghubungkan dengan logis atau masuk apa? Masuk akal. Ya, benar sekali. Nah, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Nah, sudah jelas kira-kira? Sudah jelas kira-kira? Sudah, Bu. Ya, baik. Kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, unsur-unsur berita itu adalah adik Simba. Adik Simba. Apa saja? Apa? Apa? Siapa? Apa dan bagaimana? Betul sekali. Kemudian kesimpulan isi berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Kesimpulan tentang isi berita bisa dengan memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi yaitu adik Simba. Atau kita dapat lakukan dengan cara menghubungkan dengan logis, yaitu informasikan bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Fatia. Betul sekali. Baik, penilaian harian untuk hari ini, tadi kan sudah kita mengadakan diskusi ya. Nah, penilaian hari ini akan saya kirimkan link worksheet melalui grup WA untuk kalian kerjakan sebagai penilaian harian untuk kalian sendiri. Jadi bukan tugas kelompok. Nanti di situ ada petunjuknya. Baik, saya kirimkan dulu. Saya kirim coba melalui chat ya. Ya, sebentar. Saya copy linknya dulu. Coba dilihat di kolom chat apakah sudah ada link worksheet yang digunakan untuk sebagai penilaian harian. Ada, Bu. Ya, ada. Baik. Itu nanti di situ ada petunjuknya. Di antaranya adalah tugasnya mengidentifikasi teks berita dan menyimpulkan teks berita dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, kan saya batasi pertemuan selanjutnya sudah harus masuk jawabannya di link saya. Berarti pertemuan selanjutnya ini 2 hari ke depan. Berarti kalau sekarang hari Selasa, hari Senin, berarti dikumpulkan hari Rabu ya, betul sekali. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya agak loyo ini ya, kurang semangat. Coba kita tepuk tangan lagi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya punya pantun. Jalan-jalan ke toko roti, jangan lupa membeli buaya. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Bu.
Nah,